Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang Natalia Tuepo, ya. Karena pertama mama dulu. Mama tuh Mas Kristen dari aku umur SMP deh kayaknya. Baru SMA kelas 1 itu aku baru masuk Kristen. Mamanya aja masuk Kristen, papanya? Oke. Ini agak kurang. takut salah ngomong. Santai aja. Keluarga nonton gitu. Santai aja, tapi jangan ngomongin aib keluarga. Iya. Ya. Oke, baik. Kalau bisa aja nggak apa-apa. Jadi dulu ibu aku tuh nikah sama bapak tiri aku. Oke. Itu bapak tiri aku tuh Kristen. Lebih tepatnya Kristen Katolik. Oh enggak, tapi emang bapak kandungnya? Bapak kandung aku Islam, tapi udah berpisah dari aku kecil. Oke. Mau juga. Terus nikah lagi dengan suami yang Kristen. Iya. Makanya Tegar dimasukin Kristen. Nggak dimasukin sih, karena emang nggak ada paksaan dari mama. Iya. Saat itu, ya. SMA kelas 1. Iya. Oke. Masuk gereja apa? GBI, GBI apa? Season City. Glow Season City. Global ya? Iya, Bukan betul. Besi ya? Betul. Oke. Betul. Itu Insinyur Niko bukan sih? Bukan. Itu siapa? Pak Haji kan? Bukan. Aduh, saya lupa. Udah lama banget. Oh, banget. Udah lama banget. Sampai sekarang masih GBI? Apa gimana? Lompat sih sebenarnya. Udah nggak ada gereja tetap. Kemarin terakhir itu di gerejanya mama ada Mission House namanya, daerah Bewok. Itu bantu dokumentasi event acara Natal gitu. Oke, jadi dari SMA kelas 1 sampai sekarang masih GBI? Cuman pindah-pindah gitu? Kayaknya sih udah nggak jadi member GBI juga sih, kan udah lama banget. Terakhir gereja kapan? Gereja itu pas Natal kemarin. Itu Tahun bantu 2025 kemarin? 2025, iya. Oke. Gerejanya bukan GBI itu? Bukan GBI, tapi karena mama juga udah pindah kan dari GBI ke Mission House itu. Oh, oke. Pindah kenapa? Nggak cocok perempuan itu? Maksudnya enggak karena ini apa, mama tuh seinget saya tuh, mama tuh nikah bapak tiri aku kan yang tadi aku cerita itu udah pisah. Oh, mama udah pisah. Terus selang beberapa tahun dia menikah lagi, tapi kan kalau di Kristen itu pernikahan itu sangat ketat banget ya, kan katanya tuh ya yang saya tahu ya, kan nggak boleh bercerai kecuali kalau misalnya ditinggal mati ya. Ya, kecuali kalau misalnya udah suami atau istrinya meninggal baru dia boleh menikah lagi. Terus? Nah, ya waktu mama pisah itu kan kondisi bapakku masih ada gitu, bapak tiri aku itu masih ada. Jadi untuk proses menikah tuh agak susah saat itu. Jadi mama tuh dari GBI cari tempat lain, akhirnya ada satu gereja yang menerima untuk dia menikah. Terus entah kenapa saya juga nggak nanya-nanya. Mama tuh udah nggak gereja di GBI Season City itu lagi. Jadi dia pindah ke Mission House yang emang di situ ada komunitas gereja gitu. Yang awalnya cuma komunitas tuh sekarang punya gereja. Oke. Gitu. Dan sekarang dia menetap di situ sampai. Oke. Berarti sekarang papa tiri yang kedua berarti? Iya, dan bapak tiri yang kedua itu sudah meninggal kemarin pas COVID. Oh, pas COVID kemarin? Iya. Oh, berarti sekarang mama belum menikah lagi? Belum, sampai sekarang dia belum menikah lagi. Berapa saudara? Aku 3. Nomor 2. Kakak pertama itu di Bandung, dia Muslim. Oh, Muslim. Pindah ke Muslim atau dari kecil? Ini. Jadi, aku kan 3 bersaudara. Bisa 2 jam nih kayaknya. Ini silsilah keluarga aja. Enggak, saya cuma pengen tahu. Iya. Ini aku jelasin biar kau nggak bingung gitu. Ya kan aku 3 bersaudara. Nah, aku bertiga tuh kita tuh punya bapak masing-masing gitu. Oke. Iya. Nah, kakak aku tuh emang dari kecil dibawa sama bapaknya. Oke. Saat itu kan mama juga masih Muslim kan. Jadi dia dibawa sama bapaknya, ya sampai sekarang aku makanya Muslim gitu. Dia masih komunikasi kan? Sama kakak udah jarang sih, karena dia udah menikah, udah punya keluarga segala macem gitu. Terus
apa namanya? Berarti sekarang mama sendiri, nah sekarang Tegar tinggal sama mama. Oh, enggak, aku ngekos deket kantor. Oh, kos. Mama tinggal Di apartemen Latu Menten, oh, Temesan. deket GBI. Oke, tadi cukup lah ya masalah keluarga ya. Ardiansyah, Kristen. Baru denger. Terus sekarang yang mau ditanya apa? Ada yang mau tanya apa? Aku kan udah cukup lama di Kristen ya kok, dari aku SMA. Nah, aku tuh kan sering banget banyak dengar soal kesaksian orang Kristen kan. Nah, aku tuh suka dengar kesaksian mereka tuh kayak Tuhan tuh bener-bener ketemu dan bener-bener kayak ada menyertai mereka gitu. Kayak nggak usah dari jemaat-jemaat, aku juga sering dengar dari mama aku juga kan. Dia tuh setiap kali ketemu sama aku tuh pasti nyeritain satu kejadian atau satu pertolongan Tuhan lah, dia bilang gitu. Nah, ini sih sebenarnya yang bikin aku apakah gimana gitu, maksudnya kalau yang aku pelajari, maksudnya aku tahu dari cerita-cerita dari yang Kodoni share juga kan, kalau misalnya Yesus atau Isa tuh kan sebenarnya bukan Tuhan kan, dan dia pun nggak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Nah, tapi kenapa umat-umat Kristen itu kayak hidupnya tuh kayak bener diberkati segala macem gitu-gitu loh. Itu udah pernah ngeliat semua orang Kristen emang? Aku enggak sih, tapi aku dengar dari cerita-cerita mereka pertolongan Tuhan tuh kayaknya emang ada gitu. Diberkati ya. Diberkati kan nggak harus kaya kan? Iya. Oke. Betul. Lu pernah nanya nggak orang yang ngaku ketemu Yesus? Lu tanya yang dilihat sama mereka dalam mimpi atau apa? Yesusnya seperti siapa gitu? Pernah. Katanya ada yang jarinya berubah. Jubah putih. Mata biru nggak? Nah, aku kan tahu dia matanya. Mata biru. Tapi katanya mukanya tuh kayak bersinar segala macam. Rambutnya gondrong? Entah tuh. Rambutnya bule apa pirang atau gimana? Enggak. Bener kayak dia nggak? Bener kayak dia. Mungkin kayak dia ya. Itu kalau dikasih jenggot nggak kayak Yesus? Iya. Jubah putih aja. Putih. Gitu. Itu sih yang mungkin yang agak ganjel di hati aku ya. Gitu. Ini Jadi pertanyaannya apa? ya, pertanyaan kenapa, apakah ada di Al-Quran tuh, apakah ada emang kayak Allah tuh emang memberkati semua umatnya, semua manusia, dan tidak melihat itu umat Muslim atau Kristen atau Buddha atau Hindu atau Oke. Gini, kalau di Islam kita memahaminya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pengasih maksudnya apa? Maha Pengasih itu artinya ngasih kepada siapa aja ciptanya. Lo mau orang beriman, mau bukan orang beriman, semua dikasih hal yang sama. Contoh oksigen, kamu pilih-pilih yang bisa napas semua orang beriman doang kan enggak? Semua manusia ciptanya dikasih oksigen yang sama, tinggal di bumi yang sama, kesempatan berusaha semua sama. Maha Pengasih nih, jadi semua dia kasih kepada ciptaannya. Tapi Maha Penyayang, pilih-pilih. Ini kalau dalam Islam ya. Oke. Namanya sayang makasih kan beda nih. Nah, lu kasih lu nggak usah milih-milih. Tapi kalau lu sayang kan pasti lu pilih. Nah, ciptanya Allah SWT yang berbuat baik, dibalas nggak? Dibalas. Tetap dibalas dengan kebaikan. Lu bantu orang, lu dibalas kebaikan lu. Walaupun lu bukan Islam nih, tetap dibalas. Oh, jadi itu kayak emang udah hukumnya seperti itu ya? Tapi lu dibalasnya cuma di dunia gitu. Kalau lu nggak beriman, kecuali lu sebelum mati lu beriman, lain cerita, itu balasannya di surga. Jadi ketika ciptaan itu di bumi, kita sekarang hidup di alam dunia, lu dikasih tahu, ya kan? Kita percaya Allah SWT juga mengutus nabi-nabi dan rasulnya kan. Setiap nabi-nabi diutus untuk apa? Untuk kasih tahu manusia kan? Untuk apa? Menyembah penciptanya. Gitu kan? Kita di Islam percaya dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi itu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Isa. Semua nabi-nabi diutus untuk memberitahu manusia untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dikasih tahu suruh beriman nih. Yang mau beriman, alhamdulillah. Yang nggak mau beriman, monggo silakan.
Tapi tetap dikasih. Lu berbuat baik tetap dibalas. Tapi balasnya di dunia. Ah, Ya, I see. jadi enggak orang bukan orang Islam pun sekalipun dia bisa kaya kalau dia rajin. Nggak harus berislam kalau mau kaya gitu. Oh iya sih, iya Ya. benar. Lu, gua tanya nih, bokap asli mana orang? Orang asli mana? Bandung. Ayah kandung. Ayah kandung Bandung. Bandung. Ibu Bandung juga. berarti orang Sunda ya? Iya betul. Lu percaya nggak kita ada ruh? Roh Punya ruh nggak kita? punya. Punya. Setiap manusia punya ruh. Siapa yang menciptakan ruh? Tapi ruh itu gimana ya? Ada ini nggak kok? Kayak hal yang bisa membuktikan tuh kalau misalnya ruh tuh emang ada gitu. Lu mau bukti? Iya aku pengen belajar gitu maksudnya ada. Oke. Sekarang kita manusia ada tubuh, ada organ, ya kan? Ada jantung. Tapi kalau nggak ada ruh, hidup nggak manusia? Kan ada masih ada jantung. Iya. Tapi kalau nggak ada ruhnya, bisa hidup nggak? Gimana ya? Nggak nangkep. Manusia hidup, walaupun dia punya tubuh, punya organ, tapi energi apa yang menjadikan manusia itu hidup? Ada energinya dong. Lu punya PC atau lu punya handphone, kalau nggak dicas hidup nggak? Sumber energi gitu ya. Iya. Kan ada baterainya, ada IC-nya, ada motherboard-nya lah misalnya. Itu semua perangkat untuk benda itu hidup atau nyala gitu atau beroperasional. Tapi kalau nggak dicolok listrik hidup nggak? Itu maksudnya. Jadi di badan kita juga ada energi yang menjadikan kita bisa hidup seperti sekarang gitu. Oke. Ada nggak bayi lahir meninggal? Bayi lahir meninggal? Enggak. Ada. Lahir udah lahir kan? Sebelum lahir aja udah ada yang meninggal nggak? Oh. Adikmu Iya ada. kan ada. Adikmu juga cuma hidup 3 hari meninggal. Oh. Artinya di dalam diri manusia itu ada roh dan jiwa. Kalau jiwa itu kesadaran kita. Ya, kesadaran itu nanti akan meninggalkan kita gitu. Kalau roh kita meninggalkan kita, ya manusia mati walaupun punya jantung. Walaupun punya darah gitu. Paham? Tapi kalau di maksudnya kalau di Al-Quran tuh atau di Islam tuh ada ayat yang benar-benar membahas soal ruh ini nggak? Tidak banyak. Tidak banyak. Kenapa? Karena yang memiliki pengetahuan tentang roh tuh cuma Allah SWT. Ada ayatnya seperti itu. Ya. Ilmu tentang roh tuh yang tahu cuma Allah SWT. Kita tidak banyak ilmu tentang roh. Ya. Tapi kita tegar percaya ada roh kan. Roh itu ciptaan siapa? Pasti kan ciptaan Allah SWT. Iya. Roh itu sebelum jadi tegar di Quran nih, di Quran surat Al-A'raf ayat 172, sebelum roh itu ditiapkan ke janinnya waktu masih janin nih, ke tegar, rohnya tegar dulu sudah pernah ditanya siapa Rob lu gitu. Rob itu Oh. siapa Tuhan lu? Rohnya tegar dulu sudah pernah ngaku Tuhanku adalah Allah SWT. Semua manusia rohnya udah pernah syahadat. Syahadat itu arti berikrar. Oke. Oke. Kenapa Allah mengambil ikrar kita ketika masih dalam ruh? Supaya nanti pada waktu hari penghakiman, setelah semua manusia mati, semua manusia dibangkitkan, rohnya nanti akan ditanya lagi. Lu dulu udah pernah syahadat gitu. Udah pernah berikrar. Kita juga udah memang tahu dulu kita udah pernah berikrar. Jadi kita nggak bisa ngeles gitu. Ya. Roh. Tapi pada waktu jadi manusia, kita sudah dibuat lupa. Kalau kayak Dafa keluarganya Muslim. Ya, alhamdulillah. Ketika Dafa lahir di keluarga Muslim, diajarin Islam dari kecil nih. Sampai sekarang alhamdulillah masih Muslim nih. Alhamdulillah. Setiap hari dia bersyahadat, walaupun dalam sholat nih. Oh iya. Ya kan? Dalam sholat kan ada syahadat. Akhir. Oh. Dalam sholat ada syahadat. Jadi setiap orang Muslim, setiap Muslim, ketika dia sholat itu dia pasti bersyahadat. Ya? Jadi dalam hatinya Dafa bersyahadat, di bibirnya Dafa juga bersyahadat. Setiap hari kali 5 waktu. Nah, belum yang tambahan-tambahan gitu. Setiap hari dia jaga syahadatnya.
Tapi kalau kayak Tegar yang lahir di keluarga dulunya Islam misalnya, tiba-tiba jadi Kristen, hilang kan sahadatnya kan. Sekarang dapat tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa itu. Itu menyembah yang lain nih, menyekutukan dengan yang lain gitu, menyembah Yesus kan. Nah, artinya Dafa sekarang sudah bukan Tegar. Tegar, bukan menjadi orang beriman nih, gitu kan? Ya, beriman kepada Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan dalam konteks Islam nih. Iya. Ya, konteks Islam. Nah, ketika sekarang Tegar bukan menjadi orang beriman, berbuat baik, tetap dibalas. Tapi dibalasnya cuma di dunia. Ya, kalau nanti sampai Tegar meninggal bukan dalam keadaan Muslim, ya sudah selesai. Allah Maha Adil nih, apa yang Tegar perbuat dengan kebaikan dibalas dengan kebaikan di dunia aja. Tapi karena Tegar tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, tempatnya bukan di surga. Gitu. Tapi kebaikan dibalas di dunia. Nah, untuk disebut Maha Penyayang, penyayangnya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh dibalas, tapi dibalasnya di dunia juga, dikasih tempat yang baik ketika di akhirat. Bedain situ. Allah tuh ngasih kita free will ya. Iya. Karena kadang aku terlintas aja gitu. Kalau misalnya emang Allah tuh mau umat-umatnya, maksudnya kalau misalnya Allah tuh mau semua manusia itu umat Islam gitu, misalnya menyembah satu Tuhan, kenapa dia ketika ada, maksudnya kan Allah tuh tahu ya niat hati setiap manusia ya. Terus setiap kali manusia yang udah ada niat untuk keluar dari Islam, sebenarnya kan dia bisa kasih, entah Allah dia datang ke mimpi kah, atau misalnya teguran segala gitu ya. masih petanda gitu-gitu. Gini, Allah SWT memberikan kita free will, ya, kehendak bebas. Tapi kayak Tegar sekarang nih, hidup di dunia yang ada kabar tentang Islam kan, ada info tentang Islam, ya kan. Allah SWT nih kalau mau menjadikan seluruh manusia di bumi ini semuanya satu umat aja, artinya Muslim semua, bisa nggak? Bisa. Bisa, mudah kan? Tapi kenapa enggak? Kenapa? Supaya orang Islam berdakwah. Kok enggak? Ngasih tahu nih, ada yang ngasih tahu Tegar nih Islam begini hukumnya, mau beriman nggak gitu? Nggak mau, monggo silakan, namanya free will, ya kan? Mau, alhamdulillah, dijanjiin tempatnya di mana gitu. Nah, tadi gua belum nanya, Mama Sunda, Papa Sunda, ruhnya Tegar sebelum dulu lahir dari Tegar punya kesadaran kan, ketika mau dilahirkan, ketika roh itu mau jadi manusia Tegar, bisa nggak milih aku mulai dari orang Sunda gitu, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, kenapa? Nggak punya pilihan. Kenapa nggak punya pilihan? Kenapa nggak tahu? Kenapa ya? Karena sudah ditakdirkan. Oh, oke. Sudah ada takdirnya. Nih Tegar, lu hidup di keluarga orang Sunda gitu. Ini harus siapa lagi hidup di keluarga bule. Ini harus siapa lagi lahir di keluarga kulit hitam gitu. Nama Allah SWT sengaja membuat manusia bersuku-suku dan beras yang beda-beda. Tujuannya apa? Supaya masing-masing suku nih saling mengenal gitu. Saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai ciptaan Tuhan, supaya kita bisa saling berkasih sayang gitu. Ya. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah, contohnya lu tiba-tiba lahir jadi orang Sunda, orang Indonesia pula, gitu kan. Tapi ada takdir yang bisa diusahakan. Lu mau sukses, ngapain? Kerja keras. Lu mau punya anak, nikah, gitu. Jangan ngambilin anak orang nggak nikah, gitu. Lu mau pinter, belajar, gitu. Contohnya itu adalah takdir ikhtiar yang diikhtiarkan, diusahakan, gitu. Tapi ada takdir yang nggak bisa dirubah-rubah. Umurnya Tegar sudah dijatah. Sampai umur apa? Yang tahu cuma Allah. Gitu. Ya, itu takdir. Jadi di Islam kita beriman kepada 6 hal. Yang pertama beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya,
beriman kepada nabi, kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, kiamat, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar, takdir. Oh, Yang tadi, oke. takdir mutlak dan takdir ikhtiar gitu. Ah, Tegar sudah beriman kepada Allah SWT kan? Sudah belum? Beriman kepada Allah SWT. Maksudnya gimana? Pencipta Tuhan Tuhan. Maha Oh iya, Esa. ha. Ada nih Tuhan Maha Iya, iya, Pencipta ha. yang Maha Esa. Oke, Beriman. ya. Malaikatnya Belum. belum. Kalau Kristen kan kenal malaikat Gabriel kan? Tapi kayak nggak deket gitu. Oh, nggak deket. Karena hubungannya tuh kan lebih ke Kristus Yesus itu kan. Oke. Oke, Tapi jarang. tapi kan mengenal sosok malaikat Gabriel gitu. Oh iya, ha. Tahu. Mengenal ya, kalau mengenal ya. Berarti Allah SWT ini punya makhluk ciptaan juga yang disebut malaikat kan? Beriman ada malaikat kan? Oh iya, beriman adanya ya. Bukan beriman itu bukan maksudnya menyembah ya. Ha. Artinya percaya gitu ada. Gitu. Oke, iya, 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 ha. Beriman pada malaikat bener percaya kan? Nah, beriman pada kitab-kitabnya. Mungkin yang selama ini Tegar pikir kitabnya itu adalah Taurat, Zabur, atau Mazmur dan Injil, Gospel gitu kan? Di luar itu benar apa enggak? Di luar itu yang dimaksud Taurat dan Injil yang dimaksud Quran atau enggak? Tegar percaya bahwa Allah SWT sudah menurunkan kitab-kitab itu. Percaya nggak? Ya, percaya. Yang disebut Taurat, Zabur, Injil ini kan hanya untuk bangsa Israel, ya kan? Oke. Beriman nggak bahwa Allah SWT sudah mengutus nabi-nabinya? Bahkan di dalam kitabnya Tegar kan ada nabi-nabi sebelum Yesus kan? Berarti beriman bahwa Allah sudah mengutus nabi-nabinya? Beriman nggak ada hari kiamat nanti? Oh iya, pasti. Beriman. Ha. Nah, tinggal tadi yang belum mungkin kan qada dan qadar. Iya. Tapi kan tadi udah jawab, nggak bisa milih kita lihat jadi orang apa. Berarti memang takdir itu ada gitu, ya kan? Teman-temannya udah beriman belum? Semuanya belum. Ya. Masalah yang nabi, mungkin nanti untuk urusan Nabi Muhammad SAW belum, karena belum mengenal nih, ya kan? Nanti bisa belajar, bisa baca kisahnya. Aku gimana ya kok? Aku tuh sebelum beberapa tahun lalu mungkin ya, aku tuh kayak sebenarnya satu hal yang mengganjal. Sebenarnya kan aku mau masuk Islam tuh udah dari lama ya. Dari kapan? Dari kayak 2 tahun lalu deh. Oh gitu. Dari 2 tahun Untung lalu. masih hidup loh. Wah, untung. Untung masih hidup loh. Artinya Allah masih kasih lu Iya, ini pun karena ada satu momen, satu masalah yang lumayan berat buat aku yang bikin aku kayak aku harus tobat nih, kayak Waduh. nggak bisa gini. Emang maksiat? Tobat? Iya, harus hijrah lah, harus berubah Oh, gitu. hijrah. Ya, ada satu masalah. Nah, tapi aku tuh niat masuk ke Muslim tuh emang udah dari 2 tahun yang lalu, tapi Oke. aku ngerasa kalau misal 2 tahun lalu itu tuh kayaknya niat aku tuh masih Sama-sama. bukan setengah tapi belum bener banget karena aku jujur kok aku punya pacar orang Muslim Oke. sampai sekarang. Oke. Tapi di saat itu kenapa aku mau masuk Muslim ya karena kayaknya dulu tuh aku kalau mau masuk Muslim tuh karena biar seiman gitu masa Oke. karena aku mau menikah sama pacar aku makanya kayaknya aku harus pikir-mikir untuk pertimbangkan untuk masuk Islam gitu. Jadi niatnya emang udah dari 2 tahun lalu tapi aku tuh bener-bener baru mantep tuh kayaknya berapa bulan terakhir kayaknya 4 atau 5 bulan terakhir ini sih sampai aku tuh bilang sama pacar aku kalaupun misalnya aku nggak jadi sama kamu aku tuh cerita kayak curhat aja gitu ke pacar aku kalaupun aku nggak jadi nikah sama kamu kayaknya cepat atau lambat aku tetap bakal masuk Muslim Oke. kayak gitu. Alasannya? Karena udah tahu kebenarannya. Oke. Ya nggak tahu ya, mungkin belum semua sih. Iya. Tapi sesimpel aku tahu Yesus nggak pernah menyatakan dia sebagai Tuhan di itu aja kayak, ini gimana ini? Nggak pernah nggak lihat di Bible Yesus mengatakan sembahlah aku gitu? Pernah? Iya enggak sih. Nggak pernah. Nah aku juga baru tahu ya, kalau ternyata banyak kitab-kitab yang sebenarnya tuh bukan ditulis sama Yesusnya sendiri ya, Dari mana ini Bible? yang di Bible ya. Semuanya nggak ada tulisan Yesus. Semuanya, bukan banyak. Tapi itu mereka bisa menulis itu karena apa kesaksian iman. Kalau kasih tau kaget bener. Nggak apa-apa, aku sambil belajar kok.
yang menceritakan tentang Yesus kan cuma 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu kan? Setelah ini kan kisah para rasul, Roma, Galatia, kisah itu kan banyak. Itu kan Paulus ya. Yang menceritakan tentang Yesus kan cuma 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang ditulis pertama yang mana? Yang kita tahu nggak? Nggak tahu. Yang Markus. Oh, oke. Oke. Kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum bait suci yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Itu kejadiannya setelah Iya. berapa tahun Yesus wafat? Kalau 70 Masehi sebelum 70 Masehi berarti Yesus diperkirakan diangkat tahun 30 Masehi. 30 Masehi, oke. Berarti 40 tahun setelah Yesus nih. Ah, Oke. iya iya. Yang Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70. 10 tahun kemudian, kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi, yang Matius dan Lukas nyadur punya Markus. Nyadur tuh kopi ya atau gimana? Kopi, tapi memodifikasi lah kalimatnya, nggak harus 100% sama. Tapi yang Matius dan Lukas juga punya sumber sendiri. Oke, contoh, karena kalau di Markus kan nggak ada silsilah Yesus. Nggak perlu baca Bible ini. Ketahuan. Kalau di Matius kan ada silsilah Yesus. Aha. Yesus anak Daud, ini memperanakan siapa, ini memperanakan siapa gitu kan. Yang Lukas juga ada silsilah Yesus. Orang Kristen bilang kalau di Matius silsilah Yesus lewat Yusuf. Kalau yang orang Kristen bilang yang di Lukas silsilah Yesus lewat Maria gitu. Oke. Tapi yang Matius dan Lukas ini selain punya sumber sendiri, mereka kebanyakan ngambil dari Markus untuk cerita-ceritanya. Oke. Jadi 90% yang dari Matius berasal dari Markus. Yang Lukas 50% dari Markus. Yang Yohanes dia nggak ngambil dari Markus. Dia ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Oke. Tapi ternyata yang Markus nyadur dari novel. Penulisnya siapa? Homer. Hidupnya abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Nulis novel tentang Raja Odyssey. Ya, sebagian lah, nggak semua lah. Sebagian cerita dari Raja Odyssey itu ketika pulang dari kota Trojan, kembali ke kampungnya kerajaan Iliad, cerita perjalanan pulangnya ini yang disadur sama Markus. Oke. Ya, ada cerita yang naik perahu sama naik kapal sama pengikutnya, ada yang surupan, ada yang diurapi kakinya gitu sama perempuan gitu kan. Ini di Yesus juga ada kan. Tapi ini tuh kayak cocok logi aja kok atau dokumen cerita tentang Homer, dokumennya ada dalam bahasa Yunani. Manuskripnya yang Markus kan juga ada. Ketika cerita dicocokkan dibandingkan, kok ceritanya mirip sama, ceritanya sama, cuma nama orangnya beda, nama tempatnya beda. Nah, sejarawan kan tahu, yang duluan kan yang Homer. Homer nulisnya abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Oh, berarti sebelum kelahiran nih. Jauh banget. 700 tahun sebelum Yesus. Sorry, kok ini cerita perjalanannya Nabi Musa ya? Apa yang Homer ini? Bukan. Bukan ya? Homer itu penulis novel. Dia tuh penulis novel, bukan ini ya. Yang apa tentang dewa apa? Sama-sama. Raja Odyssey. Raja Odyssey. Sama-sama dengar keinget Ya. kerajaan segala macam. Oke. Yang Markus ternyata menyadur dari Homer. Yang Yohanes menyadur dari penulis namanya Euripides. Hidupnya di abad ke-5, tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi. Euripides nulis novel ceritanya tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus. Jadi yang Markus nyadur Homer, yang Yohanes nyadur Euripides, Matius dan Lukas nyadur Markus. Oke. Jadi ini kitab sadur menyadur menjadi satu gitu. Tapi kok bisa jadi kitab? Itu yang bertanggung jawab adalah bapak-bapak gereja yang memilih-milih kitab-kitab itu di abad 4. Bapak-bapak gereja tuh maksudnya yang di saat itu dia punya Posisi dan kekuasaan. iya, dia punya hak untuk meresmikan gitu. Disuruh sama siapa? Disuruh sama Kaisar Konstantin dari Romawi. Oh iya. Ketika sudah kan waktu di abad awal-awal abad 4 itu Kaisar Konstantin merasa dia menang perang karena ngeliat salib gitu katanya. Oke. Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin. Masa lihat salib bentuk di awan-awan gitu. Oh. Menurut pengakuan dia.
Jadi akhirnya dia masuk Kristen, Kaisar Konstantin itu. Oh, berarti saat itu udah ada agama Kristen. Sudah, tapi masih banyak kelompok yang berbeda-beda. Kelompoknya masih macam-macam, nggak cuma satu kelompok gitu. Kelompok yang paling dominan itu kelompok yang disebut Paulin, yang mengikuti pemikiran Paulus. Ada kelompok yang disebut dengan Arianisme, dipimpin oleh Arius. Ada kelompok yang Nazarin, ada Ebionite, ada Gnostik. Itu perbedaannya apa kelompok-kelompok itu? Macam-macam. Kalau yang Nazarin ini orang-orang yang berasal dari kota Nazaret yang dianggap mengikut Yesus. Tapi yang Nazarin tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Ya, yang Arianisme. Tapi itu Kristen. Kristen. Oh. Kristen. Yang Arianisme juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oke. Yang Arianisme bilang Yesus itu ciptaan, tapi dia ciptaan paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Dan dia pernah tidak ada gitu. Pernah tidak ada maksudnya. Karena sebelum diciptakan kan nggak ada. Oh iya, oke. Setelah diciptakan jadi baru ada. Gitu. Tapi dia disebut anak Tuhan, tetap disebut anak Tuhan. Dan orang yang Arianisme ini tetap percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dosa mereka. Oke. Dengan cara Konsep mati itu dari masih salib. itu masih Mengikuti gitu ya. Kelompok Ebionite ini kelompok orang-orang Yahudi. Asyhadu Ashhadu Allah alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Kita ulang lagi, Dan. Boleh? Boleh sekali aja ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ikuti terjemahannya ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang Natalia Tuepo ya.